Alhamdulillah ucapan puji syukur kita terhadap Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita kesempatan, kekuatan, serta kesehatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali di tempat yang insyaallah Allah berkahi. Salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebentar Pak, punten dina teh acan burung. Coba. Anu hiji nomor 1. Udah hijau kan berarti udah nyala ya. Siapa? Yang ininya belum. Baik, lanjut mungkin tepangkan Pak. Pakai bahasa Indonesia mungkin ya Pak. Harus bahasa Indonesia. Pakai bahasa pakai bahasa Medan juga bisa kayaknya. Mungkin bahasa biar semua ngerti lah. Baik, mungkin ini Pak, niat kami ke sini kami dari UMB. Kebetulan kami dari Prodi Ekonomi Syariah yang lagi ada tugas tentang mata kuliah LKS ya, Lembaga Keuangan Syariah, yang meneliti observasi lembaga keuangan syariah. Kita juga ini lagi ditugaskan sebenarnya Pak, lagi bikin lembaga keuangan syariah mungkin, tapi kecil-kecilan, ruang pelingkupnya kelas. Kenapa kita observasi ke BNT ini? Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita membangun lembaga keuangan syariah tersebut. Nah, mungkin ini Pak, sebelum kita melanjutkan, mungkin sebelumnya kenalin Pak, saya sebenarnya udah kenal saya Anggi Pak, dari Prodi Ekonomi Syariah. Mungkin semester berapa nih? Semester 3 Pak. 3 baru. Nah, mungkin ini ada Neng, ada Cindy sama itu siapa kamu itu namanya? Lupa. Kamu siapa? Yang Maya yang mana? Oh beda ini. Oh. Maya. Selviana, Rini. Saya. Oh Selvi. Kebetulan Rini. kalau Maya itu Pak lagi sakit. Berarti ini teh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oh jadi diganti nih teh. Ada pergantian atau gimana? Anggi, Maya, Neng, Septiana, Rini, Cindy, Syakban. Ini yang Syakban. Ini yang orang seberang. Iya. Aduh. Oh ini nggak ada. Oh, putrinya nggak ada lah. Aduh, maaf, astagfirullah. Ini bukan saya ya. Tuh. Ini di suratnya cuma ada 6 loh. Ya Allah, masalahkan Alvin. Kebetulan humas kita Pak yang nulisnya Pak. Oke. Itu mungkin Pak, aduh maaf ini Pak, salah mulu dari kemarin. Nah iya, aduh gimana dong ya. Ya Allah. Gak apa-apa lah, manusia tempatnya salah ya. Siap, amin. Mungkin. Oh iya, mungkin Bapak teh dengan siapa Pak? Saya Lukman. Pak Lukman. Bapak sebagai sekretaris ya, kata Pak Yudi. Ya di pengurus sekretaris, terus di operasional, di humas. Jadi ini bagian aktivitas adalah melayani, memberikan informasi terhadap teman-teman yang mau melakukan penelitian, observasi, magang dan yang lainnya. Karena memang sebenarnya di kita belum ada petugas khusus untuk melayani. Jadi makanya saya pun ini bukan rebutan nih, saya malah meluangkan, memaksakan, karena kan ini juga lagi koordinasi gitu. Jadi saya izin keluar dulu untuk bisa berbagi informasi lah intinya sama teman-teman gitu mungkin. Ya Allah, jadi merasa bersalah mengganggu waktunya mungkin. Jadi gimana lanjut. Mungkin sebenarnya kita observasi itu cuma ada beberapa pertanyaan sih yang sedikit kita gali, tapi kalau misalnya pertanyaan ini lebih ke bentuknya rahasia ya nggak apa-apa, tidak disampaikan. Okay. Siap. Jadi biasanya kalau yang observasi kita sampaikan informasi yang umum sesuai dengan laporan RAT yang kita share juga keluar. Jadi kayaknya sih kalau observasi nanti kalau yang kaitan dengan rasio kan itu yang lebih dalam lagi, detail lagi, biasanya kita sampaikan, silahkan dicek aja di laporan RAT. Jadi kita nggak detail. Kalau yang bersifat umum ya emang nggak. Jadi nanti bisa dicek juga di aktivitas kita di web, kemudian di
di IG, di YouTube, di Facebook. Sebenarnya sih informasinya yang secara umum sudah disampaikan di sana gitu. Website tersebut ya. Di sini nanti bisa cek. Siap, oke, siap. Aman, Pak. Mungkin biar langsung aja mungkin ya Pak, langsung aja ke pertanyaan ya. Dari ini Pak, kita mau menanyakan tentang latar belakang terbentuknya BMT. Mungkin dari pertanyaan yang pertama, kenapa BMT Itkam itu dibentuk gitu Pak? Terus siapa juga pendirinya? Sedikit sejarah mungkin cuplikan. Jadi kan sama saya di share dulu ya. Aduh, siapa ya? Ntar saya share profilnya sama laporan RAT. Jadi nanti beberapa informasi yang detail. Ya bukan detail. Yang sana kamu teh Anggi ya? Iya Pak. Saya share ke Anggi ya. Siap. Jadi latar belakangnya yang pertama Itkon di badan hukumnya sih sebenarnya tanggal 19 April 2007 itu udah jadi badan hukum. Berarti sebenarnya sebelumnya sudah ada proses pertemuan para founder. Sejarahnya sih dipertemukannya kembali Pak Adi Suryadi yang sekarang jadi ketua dengan Pak Yudi Haryadi yang sekarang juga dosen di UMB ya. Jadi beliau merupakan salah satu founder, salah satu pendiri kalau di koperasi karena saat itu Pak Adi dan Pak Yudi itu ketemu lagi dalam momen atau acara pelatihan ekonomi syariah untuk masjid gitu. Karena Pak Yudi dulu itu pas 2007 DKM, Pak Adi sebagai pemateri bertemu lagi lah gitu, ketemu lagi. Nah setelah itu mulailah mereka banyak diskusi lagi karena sebelum pertemuan itu mereka dulunya zaman SMA-nya mereka anak remaja masjid juga gitu, IKAPMA yang kota Bandung dulu. Jadi pemuda kota Bandung pengaji di Masjid Raya yang sekarang pemuda gitu. Namun tema remaja masjid lah gitu. Nah, ketemu lagi pas momen acara pelatihan itu. Setelah pelatihan di dari MUI Kota Bandung. Gitu, setelah itu mulailah mereka ngumpulin lagi teman-teman yang dulu ngaji. Mereka memiliki idealisme ingin memberikan manfaat untuk umat ini dan berkeinginan untuk mendirikan nama usaha di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan. Nah, karena pada saat itu Pak Yudi sebagai DKM dan lingkungannya itu banyak yang terjerat rentenir, nah mereka berinisiasi sudahlah nama usaha yang pertama yang direkan itu adalah yang ekonomi dulu, makanya dipilihlah badan hukum KBMT kalau dulu, Koperasi BMT di tingkat Kota Bandung. Itu sejarah singkatnya. Berarti masuk ke tujuan BMT apa Pak untuk meningkat apa? Kalau tujuannya BMT seperti visi misinya, visi misinya menjadi koperasi terpercaya terbesar dan sehat di Jawa Barat. Nah, tujuannya gitu kan, misinya meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian anggota melalui pendidikan berkelanjutan bagi anggota, pengelolaan pengurus, menyediakan produk simpanan, kemudian meningkatkan nilai tambah investasi dengan pengelolaan pengurus dengan prudent gitu ya. Jadi visi misinya juga di sana di profil juga ada misi saya, ada yang keceletot gitu ya. Kalau itu ini laporan RAT-nya. Kalau di laporan RAT nggak ada, adanya di profil BMT gitu. Jadi tujuannya sih ya tadi kalau ama usaha secara umum
Kalau ekonomi berarti kan bagaimana si ama usaha ini, si BMT ini bisa memberikan atau bisa jadi jalan menuju sejahtera bagi anggota atau masyarakat sejahtera gitu. Kalau secara profesionalnya tadi visi misinya. Siap. Nah, mungkin dari visi misi tersebut Pak, produk apa sih yang digalang oleh BMT gitu, yang dilaksanakan oleh BMT Hitam ini? Karena kita koperasi berarti ya harus ngikutin ketentuan koperasi. Otomatis badan hukum yang diambil kan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Kita ada produk simpanan. Kalau simpanan ya sesuai dengan ketentuan, ada simpanan wajib, ada simpanan pokok dulu, simpanan wajib, simpanan investasi, simpanan sukarela, dan simpanan-simpanan yang lainnya. Gitu intinya kita mengakomodir kebutuhan atau menjadi fasilitas supaya si anggota ini yang udah gabung itu bisa merencanakan seluruh kebutuhan keuangannya dengan menabung. Gitu. Ada yang rencana, yang basicnya rencana juga ada rencana buat pendidikan, buat nikah, buat pendidikan, apalagi itu kita mengakomodir anggota yang baru melahirkan pun bisa anaknya langsung didaftarkan gitu. Oh, siap. Nah, lalu kalau boleh tahu Pak, dari beberapa tadi produk yang ada di BMT Hitam ini, mungkin kalau boleh tahu gimana sih cara penghimpunan dananya, terus itunya Pak, cara fundraisingnya lah. Kalau yang perhimpunan dana ya biasa, maksudnya sesuai dengan ya secara otomatis kalau dia masuk anggota berarti kan harus nyimpen simpanan pokok dulu, kemudian simpanan wajib. Nah kita juga memang termasuk yang besar atau dengan meminjam ke pihak ketiga juga, karena bisnis kita nggak ketutup kalau hanya mengandalkan dari anggota, karena per pihak anggota kita kebanyakannya menengah ke bawah gitu, karena memang besarnya itu kan dulu besarnya karena produk pola kumpulan atau Grameen Bank gitu. Oh, tadi sempat di spill bisnis Pak, kalau boleh tahu ada bisnis apa aja di sini? Ya, yang pembiayaan ada 3, pola kumpulan atau pembiayaan majelis itkon, atau ini Grameen Bank, pola yang ngadop pola Grameen Bank, kemudian UMKM atau BUS, bangun usaha syariah. Ini untuk usaha produktif, khusus usaha produktif. Kalau yang terakhir, yang ketiga, konsumer. Ini basicnya sebenarnya kita menyasar instansi atau lembaga yang pembayarannya, kalau pembiayaan itu berdasarkan potongan gaji. Nah kita ini kebanyakannya kerjasama dengan kelurahan gitu ya, instansi yang termasuk UMB, lembaga pendidikan, kemudian sekolah dan lembaga instansi yang lainnya yang si karyawannya belum dilayani oleh perbankan. Nah salah satunya contohnya yang kelurahan di Kota Bandung kan ada petugas limas ya, gorong-gorong bersih-bersih, yang suka bersih-bersih. Kalau di Jakarta pasukan oranye, mereka itu gajinya cuman 1 juta maksimal itu 1.300.000, tidak, dan hanya dikontrak 1 tahun. Nah, mereka tidak dilayani sama perbankan, sama BJB ataupun perbankan yang lainnya, karena melihat gajinya yang minim gitu. Nah itu mereka kalau tidak dilayani sama kita ya pasti kan mereka sama rentenir atau lembaga yang lainnya. Makanya kita jadi jalan untuk bisa masih ngasih fasilitas biayaan mereka gitu. Oh, siap. Kalau ini mungkin ini lebih ke emang sistemnya koperasi ya Pak? Dan memang koperasi kan kita badan hukumnya koperasi. Badan hukum. Oh. Soalnya yang saya tahu itu BMT itu Baitul Mal wa Tamwil kan? Iya, itu kan konsep Baitul Mal wa Tamwil itu adalah konsep yang memadukan antara Baitul Mal, pengelolaan dana titipan, infak sedekah, Baitul Tamwil, pengelolaan keuangan. Itulah konsep keuangan dan sosial dipadukan. Nah, pergerakan BMT sampai sekarang ada perhimpunan BMT, pergerakan BMT. Nah di Indonesia karena belum ada badan hukumnya, dikasihlah si KSPP, si koperasi
dengan gerakan BMT ini, Baitul Mal wa Tamliq ini, badan hukumnya sama koperasi, makanya diakomodir ada koperasi syariah. Judulnya itu. Kalau sebelumnya tidak ada koperasi syariah karena ada pergerakan BMT, dan ini uniknya ya tadi bukan hanya ngasih pembiayaan aja atau tidak ngasih, hanya ngasih kredit aja kan. Kalau yang selama ini berjalan sebelumnya sampai 1990 sekian kan, BMT itu baru ada tahun segitu kan, pas rame-rame ada BMT. Nah, itu memang akomodir pergerakan itu. Makanya di sama pemerintah diakomodir dengan adanya peraturan KSPPS yang sekarang, koperasi syariah. Karena dulu mah koperasi ya simpan pinjam aja, sama dengan perbankan. Dulu kan nggak ada bank syariah konvensional. Polanya hanya ngasih nginjem kredit, nerima simpanan. Nah, si fungsi Baitul Mal ini diakomodir lah sama negara kita jadi koperasi syariah. Maka di aturannya pun tetap ada fungsi mengolah dana titipan, infak sedekah. Kalaupun judulnya bukan BMT, sebenarnya aturan koperasi syariah ini memperbolehkan si koperasi itu mengelola dana titipan, zakat, infak, sedekah, tapi terbatas pada anggota. Gitu. Sama anggota aja. Infak sedekahnya nerimanya dari anggota, disalurinnya juga anggota, terbatas itu. Tapi ada tetap, jadi memang jadi uniqueness-nya. Kalau yang lembaga konvensional kan nggak ada fungsi sosial gitu. Ya kalau apun ada paling CSR. Tapi ini memang melekat ada fungsi. Jadi tidak hanya menyalurkan pinjamkan duit. Ngerti tuh ya orang Sunda semua nggak? Ini Itu orang Medan. Orang Medan. Ini yang lainnya Sunda. Ngerti kan orang Medan. Nanti belajar ya kalau saya ada banyak Sundanya. Siap. Gitu. Jadi itu yang uniqueness-nya justru di sana. Kenapa BMT sampai sekarang tetap masih ada dan diakomodir itu karena memiliki fungsi menerima dan menyalurkan dana titipan atau dana sosial. Siap. Gitu. Berarti bedanya dengan Lajis itu ini ya Pak, cuman pembatasan penghimpunan dana Jiswap itu cuma hanya terhadap anggota mungkin ya. Kan kalau Lajis itu menyeluruhnya. Secara umum, iya. Kalau Laz dan sejenisnya, dan sejenisnya itu kan fungsi sosial aja. Iya. Nggak bisa nerima uang, menyalurkan uang. Maksudnya nggak bisa mengembangkan uang disimpan pinjam. Nggak bisa. Nah, kalau ini mah bisa simpan pinjam karena memang koperasi judulnya, bisa nerima uang, mengelola uang, bisnis uang dalam tanda kutip ya. Tapi secara syariah, tapi ada fungsi ini sosialnya Baitul Mal itu, tapi terbatas anggota. Makanya di lembaga di kita pun yang fungsi Baitul Malnya itu didorong untuk menjadi lembaga tersendiri. Ada sekarang yayasan Itkon Peduli, itu cikal bakalnya dari Baitul Malnya itu. Baitul Mal. Nah, Yayasan Itkon Peduli itu juga tetap fungsinya tetap ada di kita. Tapi pengelolaannya sama juga mungkin Pak. Pengelolaannya sama. Siap. Nah tadi mungkin Pak sempat berarti ada simpan pinjam mungkin ya, Pak. Nah kalau disimpan pinjam itu biasanya akad apa sih yang dipakai gitu Pak? Akad kebanyakan akadnya yang dipakai murabahah sama ijarah. Kebanyakan murabahah sama ijarah atau qardul hasan juga. Mungkin kalau berarti pembiayaan untuk kalangan menengah ke bawah itu menggunakan akad mudharabah nggak sih Pak? Bagi hasil gitu atau gimana? Kalau mudharabah itu bisa dilaksanakan kalau perusahaannya sudah rapi, sudah profesional. Karena kebanyakan dari kita kan menengah ke bawah, ultra mikro, bahkan dia yang nyatet nggak pernah nyatet. Kenapa? Karena kalau mudharabah kan ada konsekuensi laporin dan sebagainya. Dia ngatur keuangan yang menengah ke bawah, yang ultra mikro itu nggak bisa. Karena dia yang bangun pagi-pagi, dia yang belanja, dia yang nyiapin kapan waktu nulisnya. Jeung duit lagi receh tengah arti, jaban lagi kumaha nulis misalkan. Nah, itu tantangannya. Jadi PR-nya saya selalu nitip, saya bilang ke teman-teman akademisi, gimana dong caranya untuk bisa memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat
supaya bisa juga memahami ekonomi syariah itu secara umum, tidak hanya sebatas nginjem duit unggul. Itu kan itu juga tantangan karena ya segimana kita pusing ngasih edukasi mereka nggak ngerti. Yang penting mas saya nerima uang so. Iya betul. Gitu itu tantangannya kenapa nggak bisa mudorobah. Nah, makanya kebanyakannya kita diarahkannya murabahah karena kebanyakan datang siapa mau minjem apa minjem uang buat apa buat usaha kan usaha masih umum sementara kan akad itu harus berdasarkan peruntukan kan Betul. buat sekolah buat apanya kan umum masih umum ibu-ibu atau masyarakat itu di bawah pasti kan jawabannya sudah umum buat sekolah itu kan kita pilih lagi ketika buat beli buku berarti bisa murabahah ketika buat bayar SPP ya anggap saja itu jasa pendidikan kalau beli tas beli itu kan murabahah gitu jadi kita teliti lagi cari lagi sebenarnya anggota itu pinginnya apa untuk apa nah itu PR lembaga keuangan syariah adalah memastikan dia itu sebenarnya buat apa sih si uang itu digunakan barulah kita bisa menentukan akadnya gitu. Nah, ya kebanyakan pada akhirnya kan untuk usaha untuk usaha buat apa? Buat modal dibagi lagi modal ini buat bikin gerobaknya atau buat jasa tukang gerobak atau buat beli persediaan barang kan beda-beda akadnya. Ketika saya mah lagi memperbaiki gerobak berarti saya bayar tukang jasa berarti ijaroh. Ketika beli perlengkapan untuk rodanya, beli kayu, beli kaca, beli keranjang dan sebagainya berarti jual beli dong, berarti murabahah gitu. Oke. Nah mungkin dari Bapak tahun berarti perjalanan BMT Idcom dari 2007 sampai sekarang itu sekitar mungkin 17 18 mau 18 tahun. Mungkin. Biasanya apa sih Pak kendalanya dalam pembentukan badan lembaga keuangan syariah ini terus tantangannya apa aja sih? Kalau kendala mah tidak ada kendala, memang sekarang lebih mudah ya sebenarnya. Apalagi perizinan juga bisa online, OS dan sebagainya. Justru tantangannya adalah menyikapi atau menyesuaikan dengan kondisi kekinian, ada teknologi, ada pinjol dan sebagainya itu tantangan tersendiri. Masyarakat jadi berubah pola kehidupannya, SDM juga karyawan juga berubah. Itu justru tantangannya lebih ke yang kekinian. Dulu kan nggak ada teknologi, sekarang teknologi sangat canggih. Dulu mah gen milenial gitu ya, kolonial. Sekarang banyaknya milenial, Z udah ngerti, nggak mau diatur, mau mudahnya aja. Itu ya perubahan-perubahan itu yang memang yang tidak mudah. Itu tantangannya justru di sana. Kalau kaitan dengan ya itu kaitan bisnis juga sama kan secara otomatis. Kalau dulu di pasar aja, sekarang kan udah online tantangannya. Itu sih kaitannya sama itu. Kalau yang jadi tantangan, kalau secara umum mah ya biasa. Maksud biasa tuh ya usaha kan udah ada pola ya, harus ada marketing dan sebagainya sama. Terus yang semakin maju teknologi juga perilaku semakin maju, karyawan semakin berbeda juga polanya, penanganannya itu yang jadi tantangan. Mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari saya ini mah dari teman-teman nanti ada lagi. Keunggulan BMT Idcom ini apa gitu Pak? BMT Idcon. Bukan Idcan. Ya. BMT Idcon. Daripada BMT yang lain mungkin. Daripada BMT yang lain. Ini bukan menurut saya kebanyakan kita direferensikan sama dinas ataupun sama perhimpunan itu BMT syariah. Jadi kalau BMT ya penerapan syariah yang paling update lah bisa dikatakan paling syariah lah, paling syariah ya tidak mudah ya. Yang kedua teknologi, kebanyakan yang direferensikan ke kita itu di sana. Jadi itu dari Sumatera kemarin dari Sumatera itu kebanyakan yang ke kita itu yang mau hijrah
asalnya koperasi non syariah jadi syariah, biasanya datang ke kita dari Pulau Sumatera, dari mulai di mana? Di Medan, dari Medan. Dan bahkan paling jauh itu Baitul Qirodnya Masjid Banda Aceh itu yang apa? Baitur Rahman ya? Baitur Rahman. Nah, itu juga pernah ke sini. Wah, Masya Allah. Dari Sumatera mah Lampung, pokoknya mah Pulau Sumatera kebanyakan ke sini sih. Dari mulai Lampung, dari bawah kan Lampung, dari atas Aceh ke sini. Kemarin dari koperasi konsumen guru dari Padang gitu kalau nggak salah, Kota Padang. Kebanyakan yang ke kita referensi dari dinas ya, kaitan itu. Ketika mau belajar koperasi syariah sama koperasi dengan teknologi, BMT Itkon. Nah, Kalimantan juga pernah ke sini. Kebanyakan dari Jawa Timur, Jawa Tengah juga ke sini kaitan sama itu. Itu sih kalau ini bukan menurut saya, tapi setiap kali saya yang datang, saya tanya ke mereka, kenapa ke Itkon? Karena saya direferensikan dari dinas, dari perhimpunan itu ke BMT Itkon. Untuk apa? Nah, 2 poin saja. Teknologi sama koperasi syariah. Itu kelebihannya. Ya, menurut mereka ya. Siap, alhamdulillah mungkin Pak. Nah, mungkin lupa Pak, satu lagi Pak. Nah, tadi kan keunggulannya, mungkin kekurangannya Pak ada. Kalau kekurangannya banyak. Bisa dilihat, bisa disebutin. Ya, jadi kekurangannya ya namanya juga manusia, banyak kurangnya, udahlah gitulah. Kurangnya mah banyak, kurangnya penerapan juga belum 100%, masih terus berupaya. Yang tadi kan saya ceritain, ini pingin akan mudorobah tapi anggotanya juga susah, nggak bisa diajak kerjasama. Nah, kita belum bisa nih nge-grab, memperbaiki, memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya akadnya mudorobah itu sok tuh bikin laporan keuangan, jangan disatuin dong, laporan keuangan keluarga sama laporan keuangan usaha. Nah, kita belum bisa sampai sana. Oh iya, siap. Itu perlu panjang lah. Makanya minta bantuan teman-teman akademis itu, coba dong cari ide, cari masukan ke teman-teman yang mau penelitian, skripsi juga saya PR-nya pasti gitu. Gimana dong supaya pemahaman ekonomi syariah itu menyeluruh sampai juga pada masyarakat yang lebih luas, sehingga mereka lebih bisa memahami bahwa ya udah, selagi masih ada lembaga keuangan ya kenapa harus menggunakan jasa keuangan yang non syariah gitu. Ya sih, betul, itu memang jadi tantangan dan PR buat kami juga Pak, sebagai ekonomi syariah. Asli. Oke, Nun, mungkin ada dari teman-teman yang lain pertanyaan yang lain, Bun? Saya Pak. Boleh. Sebagai orang awam aja Pak sih pertanyaannya. Kan pemahaman saya itu koperasi itu adalah simpan pinjam. Ketika ada nasabah mau minjam itu pasti ada yang digadai. Biasanya itu seperti itu kalau di Medan. Harus ada digadai, misalkan kartu ATM, ada yang disimpan, misalkan laptop, apa itu motor, bahkan mobil, bahkan sertifikat, sehingga dapat pinjaman dan nanti dicicil sesuai dengan yang udah diberitahukan dan bunganya gitu kan. Nah, kalau di sini kan judulnya juga koperasi, berarti siklus peminjaman itu seperti mana? Seperti apa Pak? Tadi kan ada 3 produk yang tadi, 3 pola kumpulan atau majelis itu PMQ. Kalau majelis ini tidak ada jaminan, yang penting bisa ngumpul, kita nggak usah ke kantor, kita yang datang. Kalau teman-teman yang sedang viral itu kan Bang Emok. Nah, itu riwayat Bang Emok itu sebenarnya riwayat kelam atau gara-gara si lembaga yang menjalankan pola kelompok itu tidak baik. Karena sebenarnya jadi yang pola-pola datang ke majlis atau datang menjemput bola ini baik sekali. Kata siapa tidak baik? Ya biasanya yang nggak pernah kenal dengan perbankan, orang-orang pelosok nih. Saya kan ada di Sindang Barang. Ini ada yang orang Sindang Barang, ada yang Garut Selatan nggak? Cianjur Selatan? Ini orang Kota Bandung. Ada orang Cianjur, pesisir kota apa? Ini orang mana? Sukabumi. Nah, pakai dolan. Ciparena mana?
Batang Pasar, Belakang Cakat atau Cilenyi, Cileunyi Cakat. Sukabumi, Sukabuminya mana? dekat Pelabuhan Batu. Oh, tak kan di ujung gitunya baheula mah kan jarang ya Bang ya. Nah, pola kumpulan itu mendekati justru sebenarnya mendekati masyarakat yang tidak pernah ke bank, yang lamun ke Indomaret harus buka sendal, sepatu. Nah, itu tujuan pola kelompok Gremin itu untuk mendekati menjadi jalan akses. Nah, yang jadi salah adalah pola kelompok ini terlalu banyak, kemudian si anggota tidak diedukasi bahwa kalau minjem ya sesuai dengan peruntukan. Yang terjadi sekarang itu mereka udah gagal lubang tutup lubang, udah mempermainkan, udah jelek lah. Maksudnya jelek itu dia tujuannya bukan lagi untuk mengambil manfaat, meningkatkan modal. Yang dikejar jadi meningkatkan gaya hidup, itu yang jadi salah. Kalau SK Simpes sudah ada yang cashback, yang program Simpes yang cashback kan? Yang cashback yang Masih lagi direkamnya. yang cashback kan edarannya udah yang cashback 5%. Edarannya udah. Khusus Iya. sama Simpes juga. Hah? Simpesnya Sim, belum ada. edaran. Program Simpes Simwasus, Simpes. kan Simpes juga ada program yang 5 tahun yang per 1 juta. Itu mah kan sesuai. Sesuai Ya. berarti masih kan 10%. Ente 5%. Maksudnya anu sifatna pengembalian itu. Berarti kabing ke diperbaiki deui nu eta. Soalnya nu kamari eta mah berdasarkan request yang Simwasus kan 15% kan yang diaturan teh anu kabitaruskan ngerti. Nah, sekarang mah cashback-nya senilai 5%. Berarti disamaratakan. Berarti kan walaupun belum ada, tetap yang bersifat saham, itu sekarang cuma 5%. Gak apa-apa ya, itu bersifat umum. Gitu. Jadi tadi teh apa yang pola yang Gremin. Jadi kalau tiga pola ini juga jadi prosesnya beda-beda juga. Kalau yang pola UMKM yang untuk usaha itu clear, seperti di perbankan, dicek dulu BI checking, kemudian dari mulai pengajuan dicek dulu dia punya usaha enggak, usahanya benar enggak, udah berapa lama usahanya, punya jaminan enggak, jaminannya apa, ditinjau sesuai dengan pengajuannya. Kalau pengajuannya cuman 10 ya pasti kita juga nggak minta sertifikat dan yang lainnya. Tentunya biasanya kalau yang 10 itu paling BPKB dan sifatnya hanya titipan, jaminan titipan itu untuk bukti keseriusan. Gitu. Kalau yang di atas ya kita juga resmi notaril juga ke notari. Kalau yang di atas 200 notaril, ya harus dengan notaris akadnya. Jadi di APHT, kemudian jaminannya dinilai jelas gitu. Kalau yang ketiga yang consumer itu poinnya kita di kerjasamanya. Kalau belum kerjasama kita nggak bisa layani gitu. Jadi karena dipotong dari bendahara. Jadi poinnya dari bendaharanya ini kerjasamanya gitu. Ada lagi? Berarti mah yang pertama itu kita bisa meminjam tanpa ada jaminan. Kalau simpanan karena kewajiban koperasi kan harus ada tetap. Ada simpanan pokok, ada simpanan wajib. Itu mah tetap kan tiap bulan. Tapi tidak ada jaminan karena kita yang hadir, yang datang, yang pola kelumpulan itu Gremin. Dengan struktur yang sama itu Pak, dikumpulkan terus kesepakatan gitu. Tapi kan tadi kata Bapak bahwasannya di sini koperasi ini kelebihannya adalah mencari tahu ini orang kebutuhannya apa, gitu. Jangan sekedar meminjam. Yeah. Berarti ketika yang melakukan yang pertama itu mengumpulkan dan mencari tahu dulu kebutuhan mereka apa aja. Ya kan dia datang pasti kan buat apa? Ya itu jelas. Kalau buat kalau uangnya tidak digunakan sama dia ya tidak dikasih. Karena kadang-kadang banyak juga saya minjem tapi untuk orang lain ya kita enggak. Jadi harus digunakan sama dia dan jelas peruntukannya sebagai dasar untuk menentukan ini akadnya pakai ijaroh, pakai murabahah gitu. Sering terjadi kendala Pak di lapangan. Kan ini kan pinjam pasti kan harus bayar gitu. Kan misalkan untuk buka usahanya. Tapi dia nggak ngasih jaminan terus nanti usahanya itu nggak jalan lancar. Terus itu gimana Pak pinjamannya? Kalau itu ada tahapannya.
udah clear, ada aturannya. Jadi kan jelas dari yang 3 ini mah nggak usah ada jaminan. Yang penting bisa ngumpul, kalau nggak ngumpul nggak dikasih. Otomatis jaminannya ngumpul, ada tanggung renteng, ada uang kas. Ini yang bisa dioptimalkan ketika dia. Bang Emok jadi apa ya yang pertama ya? Iya, emang polanya itu. Kalau Bang Emok jadi miring itu gara-gara itu. Jadi gara-gara si perusahaan atau lembaga yang mengelola Bang Emok itu keluar dari aturan, keluar dari jalur gitu. Yang harusnya bagus, yang harusnya bisa edukasi, bisa memberikan manfaat. Nah, inilah jadi akhirnya merusak citra koperasi atau citra lembaga yang gremin, sehingga jadi nah sekarang sudah setara Bang Emok dengan pola kumpulan itu setara dengan rentenir pada akhirnya, karena si aturan yang pola gremin ini tidak dijalankan dengan baik. Terjadi viral lah bahwa si Bang Emok itu negatif padahal positif secara maksudnya mah itu. Berarti yang pertama itu, yang kedua Pak lebih kemana? Yang mana? Yang kedua, yang pertama simpan pinjam yang pola gremin. Ya, kalau yang pola umum di UMKM ini melihat usaha. Usaha. Dinilai usahanya. Dia observasi, ada toolsnya, ada alat untuk mengukurnya. Dia usahanya udah berapa lama, dicek dulu nanti kebutuhan modalnya berapa, bener enggak usahanya. Kemudian dicek suppliernya, kemudian kalau dia besar ada jaminannya bener enggak punya dia, bener enggak jaminannya, nilainya berapa jaminannya. Gitu. Bahkan seorang ini dicek juga di BI checking, ada pinjaman nggak ke yang lain, gitu. Ya udah clear ini mah, ini lebih clear, ini mirip perbankan. Nah, emang kita juga rekrut ya dari teman-teman perbankan, gitu untuk yang pola UMKM ini. Berarti kalau yang kedua itu lebih kalau ini BMT ini ngambil keuntungannya di seperti apa Pak polanya? Sama, tadi ujung-ujungnya mau 1, 2, 3 kan akadnya tergantung akad. Jadi kalau akadnya jual beli ya margin, kalau akadnya ijaroh berarti fee atau ujroh. Kalau ada yang siap dengan mudorobah berarti bagi hasil. Gitu. Tetap kalaupun beda usaha, beda produk, tapi tetap ujung-ujungnya mau yang pola kumpulan, mau yang pola UMKM, mau yang konsumer, ujung-ujungnya dia atau si anggota itu penggunaannya untuk apa? Ya barulah akad. Jadi jadi kita jualannya berdasarkan produk, tapi tetap akad mah sesuai dengan tujuan. Jadi itu dan itu yang menjadi pembeda syariah dan non syariah adalah itu kan, akadnya dulu. Dia untuk apa dulu? Kalau di konven mah ya terserah, pokoknya nginjem duit kan, ngasih minjem, nanti kan bunga. Nah, kalau di syariah yang tadi ketika murabahah ada margin atau keuntungan atau kelebihan, kalau ijaroh ada fee atau ujroh, kalau yang mudorobah atau kerjasama berarti ada bagi hasil. Itu yang membedakan yang kerennya di syariah itu. Terus Pak, terakhir tindak lanjut dari BMT Itkon ini ketika nasabahnya itu tidak sesuai, anggotanya itu tidak sesuai dengan keinginan BMT Itkon, misalkan tidak mengalami keuntungan lah usahanya, mungkin dia cicilannya nggak melakukan sesuai dengan kesepakatan. Nah, mungkin pasti ada Pak. Pasti ada ya. Ya, pertama tetap saya pertamakan ya. Jadi sesuai dengan produk. Kalau yang pola kumpulan itu ketika tidak bisa bayar itu pasti karena udah ada perjanjian, ada kesepakatan dengan kelompok, ya dikembalikan ke kelompok. Berarti harus ditanggung renteng dong, itu solusinya. Ada simpanannya, ada tabungannya enggak? Dilihat ada tabungannya enggak? Kemudian ada tabungan, ada uang kasnya enggak, itu yang diutamakan gitu. Kalau sama sekali misalnya simpanannya enggak, tabungannya enggak punya, uang enggak mau ditanggung renteng, kemudian uang kasnya udah habis, gimana? Ya kita lihat, cek dia beneran nggak mampu bayar itu kenapa? Apakah karena sakit? Kalau sakit kita kan punya Itkon peduli. Jadi kalau sakitnya sampai mana? Kalau sakitnya sampai tidak bisa berusaha ya kita bantu. Bahkan kita
ada, oh ini saya harusnya ke Hasan Sadikin tapi saya nggak punya biaya untuk mobil ambulannya untuk nganternya, kita anterin ada. Kalau nggak bisa makan sama sekali dikasih. Gitu. Itu kalau clear beneran, tapi kalau karakter nggak mau bayar sebaya ditagih, cari solusi win-win solutionnya. Nah kalau yang pola UMKM ya jelas, kan tadi tahapannya udah jelas, udah diikat, apalagi yang besar udah diikat notarial, ya dilelang lah. Itu tahap akhir ya, tapi tetap kan ada surat teguran SP1, SP2, SP3. So kalau nggak bisa ya udah jual, mau nggak jual sukarela si asetnya. Kalau nggak jual sukarela ya berarti kita masukin ke lelang gitu. Kalau yang pola 3 yang konsumer ini kan kaitan dengan kerjasama. Nah, karena kan direkomendasi sama lurah, direkomendasi sama kepala sekolah, direkomendasi sama kalau di fakultas misalnya udah, atau misalnya kalau sampai rektor direkomendasi sama rektor sok atuh gimana, kan udah kerjasama, solusinya mau seperti apa dikembalikan gitu. Itu kan masing-masing produk sudah ada mitigasi resikonya masing-masing karena berbeda nih 1, 2, 3. Nanti pola kumpulan makanan kumpulnya, kalau yang ini mah ada jaminan, kalau yang konsumer ada kerjasama. Nah ujung-ujungnya gitu. Bagaimana kalau sama, tetap yang 2 juga sama, yang ketika tidak bisa ya kita kasih waktu gitu. Kalau tidak bisa dikasih waktu ya dilihat usahanya benar atau enggak gitu. Kalau Pada akhir kriteria peminjaman gitu Pak, kayak misalkan di pendidikan, misalkan nih teman kita nih mahasiswa, dia nggak bisa bayar uang kuliah, dia minjam ke sini bisa Pak? nggak bisa kalau itu. Berarti harus Maksudnya orang tua ya? kalau yang punya usaha, atau kalau yang khusus yang mahasiswa kita belum ada produk untuk mahasiswa. Kalau jadi anggota ya boleh, tapi kalau Anggota tuh maksudnya gimana Pak? Yang ngasih pinjaman? ya anggota, kalau hanya nabung hanya itu boleh. Tapi kalau pembiayaan dibatasi kriteria yang tadi, pola Gramin, punya usaha enggak, atau dia instansi bekerja. Nah, patokannya itu. Kalau masih pelajar, mahasiswa belum. Tapi kalau mahasiswa punya usaha, kemudian usahanya udah munafik ya boleh lah. Jadi poinnya ini, bisa ngumpul enggak ibu-ibu. Nah, ini mah kan ibu-ibu nih. Kalau yang ini punya usaha, ente mau masih siswa juga, mahasiswa atau mahasiswa, tapi punya usaha udah keren, ingin ngajuin bimbingan ya boleh-boleh aja. Patokannya usaha. Kalau ini patokannya pekerja atau instansi bekerja, karyawan gitu. Kalau mahasiswa ya belajar kan tugasnya mahasiswa mah gitu. Kalau mau usaha ya mau enggak. Mana tahu ya. Gitu. Lagi lah. Udah Pak, itu aja sih siklus itu. Ada lagi? Ini sedikit mau nanya Pak, kalau misalkan kita tuh punya usaha tapi mau ngajakan peminjaman gitu ya, itu teh ada sistem maksimalnya harus nyampe berapa, apa yang kita butuhinnya berapa gitu? Poinnya ya, kalau yang itu kan berarti usaha UMKM, berarti nomor 1 yang dikedepankan adalah nanti dicek usahanya levelnya segimana, kemampuan produksinya, kemampuan menghasilkan keuntungannya segimana gitu. Jadi yang ditinjau ya berarti kan kemampuan usaha. Nah nomor 1 mah, nanti ujung-ujungnya mah gak ujung-ujung saya butuh 50 juta, pasti kita cek dulu dia beneran nggak dia bisa mengelola uang 50 juta gitu. Terakhir dikembalikan ke kebutuhan tadi. Sebenarnya nilai usahanya itu sebenarnya bisa nyampe 100 juta, tapi pas dicek ini mah sebenarnya kebutuhannya cuma 20 juta, ya udah aja pinjamnya 20. Buat apa, usahanya udah berjalan, nilai usahanya 100 juta, tapi kebutuhannya cuma 20 juta, ya udah kasih 20 juta. Kalau dikasih 30 juta nanti kemana dong? Nggak optimal dong gitu. Ujung-ujungnya ya tetap ditinjau lagi lah, nggak bisa ujung-ujung ya udahlah kasih kan, itu lagi prudent juga gitu. Kita pastikan dulu yang minjem itu kemampuan usahanya, kemampuan bayarnya,
kemudian usahanya udah lama atau tidak, nanti jaminannya ada enggak, itu kan ditinjau lagi gitu. Oke, boleh. Udah kan? Oke, mungkin cukup mungkin Pak pertanyaan mah, tapi ini mungkin ada sedikit dari Bapak pesan buat kita sebagai mahasiswa, mungkin apalagi mahasiswa ekonomi syariah, dan harapan BMT lah terhadap generasi penerus pejuang ekonomi syariah Pak, kalau saya ngomong saya bilang mah apa gitu Pak, gimana dan harapannya seperti apa? Bentar. Pak terakhir nih Pak, bener terakhir. So. Kalau mau nabung di sini gimana Pak? Mau nabung sini gampang, tinggal datang Keuntungan yang KTP. didapat oleh si anggota. Keuntungannya tergantung produk apa yang bisa digunakannya. Simpanan kan, kalau simpanan pokok, simpanan wajib itu kan keuntungannya tiap per tahun ada SHU kan. Kalau yang punya uang besar ya bisa zakat, tiap bulan bisa ada keuntungan. Kalau yang rutinnya bisa keuntungannya ya kayak perbankan gitu di sini. Jadi yang si rela itu yang sehari-hari, yang nabungnya kapan saja, diambil kapan saja, ada fasilitas Itkon Mobile. Jadi dari sini teman-teman bisa jualan pulsa, bisa top up Shopee, top up GoPay, top up Shopee, top up ODB Dana gitu loh. Nah, top up Shopee, top up Gen Online, top up Dana, top up Link Aja, top up Oppo, GoPay. Di sini bisa. Gitu. Kalau yang sirela yang biasa-biasa hari-hari, teman-teman bisa, dan bisa ngambil di Indomaret. Karena kita nggak punya ATM, ya sekarang mah di Indomaret juga bisa kalau butuh cash. Sebenarnya kebanyakan kan sekarang mah udah cashless kan, ya udah punya sirela tinggal dia pindah, kita biasa transaksinya pakai apa, gitu. Dan kalau mau ngisi juga dari nggak usah setoran, udah tinggal transfer, ada transfer dari bank ke kita juga bisa. Dari bank misalnya kan punya rekening bank kan, bisa masuk ke sini, ke saldonya kita juga bisa. Saldo sirela bisa, kita ke bank juga bisa. Ada lagi? Itu mungkin Pak. Kesan. Pesan mungkin. Oh, pesan dari saya. Ya, pesan dari saya pertama yang tadi pertama, mudah-mudahan teman-teman serius belajar, maksudnya itu ya. Jadi belajar ekonomi syariah itu bukan karena orang tua. Itu poinnya harus serius, bukan karena orang tua, motivasinya bukan hanya karena orang tua, tapi beneran ekonomi syariah itu harus ditegakkan gitu. Dan ekonomi syariah itu bukan hanya sekedar, kita di sini pengkondisiannya, penerapannya bukan hanya sekedar penerapan akad saja, tapi kita berupaya memaksimalkan di nilai-nilai Islam. Pagi-pagi harus ngaji dulu, yang ngerokok di sini mah dikeluarin, batas sholat duha dan sebagainya gitu. Justru nilai-nilai Islam itu yang paling pentingnya gitu, yang baju menutup aurat bukan membungkus aurat. Ini di sini kita mencoba itu. Jadi teman-teman belajar, teman-teman kuliah teh mudah-mudahan serius, tidak hanya gugur kewajiban, apalagi tidak peduli apa-apa karena mentang-mentang enggak sama orang tua gitu ya. Alhamdulillah ya. Itulah, jadi justru kita menerapkan yang syariah itu ya semuanya harus syariah. Karyawan juga syariah, sistemnya juga harus syariah, akadnya syariah. Gitu. Kalau saya nitipnya itu sih. Soalnya kasihan kalau udah dibiayai sama orang tua tapi nggak serius,
sayang lah ngapain lah, udah mending kena langsung nikah yang perempuan mau kenaunan. Ya kalau titip dari saya mengingatkannya itu, kalau teman-teman cuman pingin membahagiakan orang tua, kemudian niatnya cuman formalitas aja kuliah, udah tentang kuliah capek, udah mending langsung nikah. Gitu. Tapi kalau niatnya benar, serius mengembangkan ekonomi syariah, belajar supaya wawasannya terbuka dan sebagainya, memberikan kontribusi untuk ekonomi Islam, kayu serius beneran. Itu sayang soalnya kalau hanya apalagi karek semester 3 ya rawan lah semester 3 mah. Kermejeh-mejehna nya kakarek bebasnya baheula awal-awal kan tertekan ya pas asup kuliah. Nah, kadang-kadang udah mulai bisa ya gaul dan sebagainya, udah mulai menemukan circle-na. Nah, ya kan udah kebayang sama saya. Udah ngalaman gitu nya. Nah, semester 3 itu udah rawan-rawannya, makanya sok perbaiki niatnya. Betul. Saya mah nitipnya itu, jangan sampai bebas, kolot, ingetan bebas, rugi. Kayak hanya karena main geus keluar. Teu nyaho naon. Gitu. Ya, saya nitip itu. Soalnya sayang, apalagi masih semester 3 yang benar karena Allah, bukan karena orang tua. So, apalagi sekarang biaya kan udah makin meningkat, katanya erek minta wae. Betul. Sayang lah minta orang tua tapi teman-temannya nggak serius. Ya, udah kebaca tuh ketinggali dah. Kemana orang-orang jauh, iya lah. Ketinggali. Siap. Ya. Oke, siap Pak. Allahu Akbar. Hatur nuhun itu Pak atas wawancara hari ini, mungkin observasi ini, semoga ini bisa menjadi bermanfaat buat kita, menambah wawasan terhadap kita, dan semoga doa kita BMT Idkom ini bisa lebih maju dan lebih jaya lagi, sehingga bisa mengembangkan kalau saya kata mah dakwahnya untuk umat, untuk masyarakat umat, sehingga umat itu bisa sejahtera semuanya. Amin. Oke, hatur nuhun ke Bapak sekali lagi. Mohon maaf jika ada kata atau perilaku kita yang tidak berkenan. Lumayan Pak. Mohon maaf sekali lagi. Hatur nuhun, jazakallahu khairan. Mungkin kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah. Hatur nuhun. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Ana muslimin qabla kulli syai'in hayatuna kulli ibadatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mungkin sebelum itu Pak mau minta foto Pak, tapi di depan gedung itu. Bisa. Kalau di sini nggak apa-apa sih Pak, sini juga. Di sini aja nggak apa-apa. Aduh, Pak, kan ya. Di sini kalau di sini. Ya, ayo Pak. Diminum dulu. Oh iya, astagfirullahaladzim. Nggak ditampi Pak. Dulu ya. Udah dibawain soalnya kasihan yang bawanya kok ini nggak diminum, apakah airnya tidak? Malu banget ya kita udah nanya panjang gitu apa-apa. Baik.